Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Asmi Sundari. Saya membuat video ini untuk penindasan guru belajar di SIM PKB. Yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu mengenai asesmen kompetensi minimum. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Sebelumnya saya jelaskan mengenai asesmen nasional. Ya. Kenapa saya jelaskan asesmen nasional? Karena asesmen kompetensi minimum ini merupakan instrumen dalam asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Tujuan dari asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid, hanya sampel saja untuk murid SD itu berjumlah 30 murid, kemudian SMP dan SMA berjumlah 45 murid, yaitu pemilihan sampel secara acak. Kemudian untuk kelasnya, untuk jenjang SD adalah kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA kelas 11. Nah, instrumen dalam asesmen nasional ini ada 3, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dan AKM ini kemudian instrumennya ada 2, nanti ada literasi membaca dan numerasi. Kemudian survei karakter. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah. Tujuan AKM. Apa tujuan AKM? Nah, AKM ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Kemudian bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM ada 5. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda ini memilih satu jawaban dalam satu soal. Kemudian yang kedua, pilihan ganda kompleks, memilih lebih dari satu jawaban dalam satu soal. Kemudian menjodohkan, menjawab dengan cara menarik satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawaban. Yang keempat, isian singkat, menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang kelima adalah uraian. Uraian ini menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Itu mengenai bentuk soalnya. Kemudian untuk jumlah soal yang diberikan dalam AKM untuk murid kelas 5 ada 30 soal literasi membaca dan 30 soal literasi numerasi. Sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 11 berjumlah 36 literasi membaca dan 36 soal literasi numerasi. Komponen instrumen AKM ada literasi membaca dan literasi numerasi. Kita bahas mengenai literasi membaca. Kontennya mencakup teks informasi, yaitu teks yang bertujuan memberikan fakta, data, informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah.
Kemudian ada teks fiksi, teks yang bertujuan memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian mengenai proses kognitifnya kompetensi dengan menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dalam wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi, di mana ini menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Dan konteksnya untuk literasi membaca ada personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan, saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Literasi numerasi, kontennya berupa bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitifnya, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pemahaman yaitu dengan memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Konteksnya sama dengan literasi membaca, personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Berikut contoh soal AKM, yaitu soal AKM literasi membaca. Jadi di sini disediakan bacaan, ini ya. Ini saya mengambil tema dari sejarah, mengambil bacaan yang bersifat informasi mengenai kerajaan Mataram kuno. Ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad titik-titik. Nah, pertanyaan ini merupakan kompetensi yang ingin dicapai adalah siswa menemukan informasi dari teks bacaan di atas tadi. Dan kemudian yang kedua, ini merupakan soal benar salah, ya, di mana di sini disediakan pernyataan, kemudian pernyataan tersebut benar atau salah, kemudian siswa mencentang dari pernyataan tersebut. Yang terakhir soal AKM literasi numerasi. Nah, di sini disediakan tabel, kemudian di sini juga diagram. Nah, siswa diharapkan ini dengan soal ini, siswa bisa menyelesaikan soal ini dengan memahami tabel dan diagram yang sudah disediakan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.